Halo cuy, yuk lanjut lagi kita nak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang lingkaran, di mana lingkaran ini adalah khusus yang di kelas 8 SMP ya. Jadi lingkaran ini masuk ke dalam bab 2 kurikulum 2013. Kita masuk ke dalam pengertiannya. Sebelum saya jelaskan dulu ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Silakan komen apabila ada yang ingin ditanyakan. Silakan coret-coret di kolom komentar ya. Khusus yang namanya lingkaran aja. Kalau mau soal-soal tentang lingkaran atau pelajaran lain boleh, silahkan, nggak apa-apa ya. Kita masuk ke dalam pengertiannya. Untuk lingkaran adalah garis lengkung ya, lengkung yang kedua ujungnya bertemu dan semua titik yang terletak pada garis lengkung mempunyai jarak yang sama. Jadi lingkaran ini kan sudah kalian pelajari waktu kelas SD ya. SD gimana bentuk lingkaran ya, otomatis bentuknya bulat ya, bulat. Kalau ini bentuknya gimana? Nah, ini ada kepalanya sedikit ya. Maaf, tidak tidak gambar ya, tidak sempurna gambarkan. Jadi untuk maksudnya di atas di sini nanti saya jelaskan di sini ya. Kita artinya di dalam lingkaran ini memiliki unsur-unsur nah ya. Unsur-unsur yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat ini saya misalkan titik O. Nah, titik O di sini adalah titik pusat, bahasa lainnya adalah tipus, titik pusat. Titik pusat atau tipus pusat. Nah, titik pusat itu yang berada di tengah-tengah lingkaran. Oke, itu titik. Jadi itu adalah unsur yang pertama. Unsur yang kedua, Pak. Unsur yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari di sini maksudnya adalah dari titik. Jari-jari itu diartikan adalah sebuah garis yang ditarik dari titik pusat ke titik lengkungan lingkaran. Jadi ini, saya misalkan di sini lengkungan di sini ada titik A. Jadi apabila saya tarik garis dari titik pusat ke titik A ini, akan menghasilkan garis lurus ya, garis lurus. Nah, ini yang namanya jari-jari. Oke, sini jari-jari. Jari-jari itu dinotasikan dengan R. Itu R kecil. Itu yang namanya jari-jari. Nah, inilah maksud dari semua titik yang terletak pada garis lengkung mempunyai jarak yang sama. Jadi titik A ini, kalau saya misalkan di sini ada titik B atau A lagi di sini, titik A-nya di sini, apabila kita tarik garis, saya tarik lagi ke titik pusatnya, maka dia bakalan menghasilkan titik yang sama walaupun titik A-nya kemana-mana. Jadi itu maksud dari pengertian di atas. Selanjutnya Pak, selanjutnya adalah sepupunya dari jari-jari, yaitu diameter. Diameter ini adalah sebuah garis yang ditarik dari lengkungan satu ke lengkungan selanjutnya, atau artinya dia saling berhadapan. Saya misalkan di sini adalah titik B, di sini adalah titik C, tapi dia wajib melalui yang namanya titik pusat. Gitu. Dia wajib melalui titik pusat. Itu yang namanya dia diameter. Diameter. Oke, diameter. Ya, ingatkan baik-baik, dia yang melalui titik pusat, itu yang namanya diameter. Artinya kalau kita hubungkan kehidupan sehari-hari, kalau ini cowok ini cewek ingin melamar yang B ingin melamar C, maka dia harus melalui walinya. Selanjutnya adalah busur lingkaran. Nah, busur di sini adalah sebuah lingkungan lingkaran ya, yang dibatasi dari dua buah titik. Artinya seperti itu ya. Jadi saya misalkan di sini adalah lengkungan ini dari titik A ke titik B, ini yang namanya busur. Busur nanti itu dibagi menjadi dua, yaitu busur yang panjang dan busur yang pendek. Busur yang panjang mana? Busur yang panjang dari B ke C. Ini setengah lingkaran. Habis itu busur yang pendek mana? Dari A ke B. Itu namanya busur. Tetap ini yang namanya busur ya. Lengkungan, bahasa lainnya adalah lengkungan lingkaran atau garis yang lengkung-lengkung gitu. Selanjutnya adalah tali busur ya, tali busur. Jadi tali busur ini adalah sebuah garis yang ditarik dari titik lengkungan pertama kedua, tapi dia tanpa melalui titik pusat. Jadi misalnya saya ini adalah titik D, di sini titik E. Jadi apabila titik D sama E ini saya tarik garis, dia akan menghasilkan garis lurus. Nah, tapi dia tidak melewati titik pusat atau tidak melewati walinya ya. Nah, ini yang namanya tali busur. Tali busur. Ingatkan baik-baik, tali busur bukan tali pusat ya. Kita lanjut selanjutnya adalah apotema. Nah, apotema di sini diartikan adalah sebuah garis dari yang ditarik dari titik pusat ke tali busur. Titik pusat di sini
ke tali busur, set, dia akan membentuk yang namanya sebuah garis lurus ya. Nah, ini yang namanya apotema ya. Apotema di sini apotema nih. Set. Oke, di sini adalah apotema. Apotema. Nah, gitu ya. Itu yang namanya apotema, dia artinya dia tegak lurus dari titik tali busur ke titik pusat lingkaran gitu ya. Selanjutnya adalah juring. Nah, juring di sini adalah sebuah daerah ya, sebuah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 busur lingkaran. Nah, ini dia nih. Yang mana nih? Nih dia nih. Saya aksir di sini. Ini 2 buah jari-jari dan 1 busur lingkaran. Ini yang namanya juring. Juring, bukan juling ya, tapi juring. Itu ya, ini namanya juring. Nah, selanjutnya adalah tembereng. Nah, tembereng apa? Tembereng itu adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan 1 busur lingkaran. Nah, ini daerah tembereng nih. Ingatkan baik-baik, tembereng bukan tembeleng, temberang atau tebera. Ini yang namanya tembereng ya. Oke. Ini tembereng. Oke, sampai di sinilah unsur-unsur di dalam lingkaran gitu ya. Habis itu paham ya untuk unsur-unsur lingkaran. Jadi kita belajar unsurnya dulu atau dasarnya dulu. Kita mengenal yang namanya, yang mana sih jari-jari, yang mana sih diameter, yang mana sih juring, yang mana sih tembereng, habis itu yang manakah apotena. Nanti ada soalnya seperti itu. Nah ya. Oke Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.